Di lingkungan kerja saat ini, dipenuhi dengan beragam proyek yang perlu disampaikan secara tepat waktu dan juga efektif. Kompleksitas sebagian besar sebuah proyek yang ditangani oleh pekerja dirasa sangat membutuhkan sumber daya modern seperti buku besar, buku catatan, lembar Excel, dan lain-lain untuk mengelola secara efektif. Hingga kini, bermunculanlah website-website yang dapat melacak dan juga mengorganisir sebuah proyek. Maka dari itu, kami dari Grup 2 akan membahas mengenai Milanote sebagai salah satu creative workspace yang hadir untuk mempermudah jutaan manusia di dunia. Bahasan pada siang ini antara lain company profile, consumer profile, the competitors, the comparison, dan yang terakhir kami akan memberikan rekomendasi untuk Milanote. Yang pertama ada company profile. Milanote, get organized, stay creative. Milanote merupakan sebuah perusahaan berbasis teknologi yang menyediakan easy-to-use tool untuk mengorganisir ideas dan projects dalam sebuah visual board. Collect everything in one place. Milanote menyediakan fitur untuk menulis notes dan to-do list, mengunggah gambar maupun file seperti JPEG, PNG, PDF, AI, PSD, dan masih banyak file lainnya, menyimpan teks atau foto atau link dari web, serta menambah notes dan foto dari HP Anda. Organize visually and share with your team. Milanote menghadirkan interface fleksibel berupa drag and drop yang memudahkan pengguna untuk mengatur ide mereka sedemikian rupa dan pengguna dapat membagikan visual board mereka kepada orang lain. Selanjutnya target market. Siapa aja sih pengguna Milanote? Yang pertama ada designers. Designers menggunakan Milanote untuk mengorganisir proyek-proyek mereka. Yang kedua ada creative directors. Creative directors menggunakan Milanote untuk mengorganisir inspirasi mereka ke dalam mood board. Yang ketiga ada marketers. Marketers menggunakan Milanote untuk mengorganisir campaigns mereka. Yang keempat ada writers. Writers menggunakan Milanote untuk menulis garis besar dari cerita mereka. Kemudian yang kelima ada agencies. Agencies menggunakan Milanote untuk mengorganisir proyek-proyek kreatif mereka. Kemudian yang terakhir ada startups. Startups menggunakan Milanote untuk mencari tahu langkah besar apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Kemudian berikut merupakan brand besar yang saat ini sudah menggunakan Milanote. Ada Facebook, Netflix, Amazon, Google, Adobe, Uber, IDEO, Nike, Dropbox, dan lain sebagainya. Kemudian ada value proposition yang ditawarkan oleh Milanote. Yang pertama ada accessibility. Milanote sangat mudah diakses dimanapun dan kapanpun, bisa melalui website maupun app yang terdapat dalam smartphone pengguna ataupun desktop pengguna. Yang kedua, ada kolaboratif. Milanote memungkinkan pengguna untuk bekerja dalam sebuah tim, namun pengguna tetap dapat mengontrol siapa saja yang dapat melihat konten-konten tertentu dalam Milanote. Yang ketiga, real-time workspace. Pengguna yang bekerja dalam tim bisa mendapatkan feedback atas pekerjaan mereka kapanpun dan dimanapun mereka berada. Milanote akan melakukan sinkronisasi real-time antar devices. Products. Apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Milanote? Milanote memfasilitasi penggunanya untuk yang pertama melakukan mood boarding. Mood board adalah suatu langkah tepat yang biasa digunakan untuk memberikan gambaran visual bagi proyek-proyek kreatif. Pekerja profesional di bidang kreatif seperti desainer, ilustrator, fotografer, ataupun filmmakers adalah pekerja yang biasa membuat mood board sebagai bentuk untuk mengkomunikasikan feel atau rasa dari ide-ide yang mereka miliki. Yang kedua, memfasilitasi proses brainstorming. Brainstorming sendiri merupakan teknik klasik yang sering dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan atau mengumpulkan ide-ide secara spontan. Fitur interface berupa drag and drop yang dimiliki oleh Milanote mampu memfasilitasi pengguna untuk menyusun segala notes, gambar, link, video, maupun teks dalam infinite virtual canvas. Yang ketiga, visual note-taking. Milanote mampu membuat catatan menjadi lebih menarik secara visual. Milanote mampu mengatur segala bentuk catatan kita menjadi sebuah visual board yang fleksibel yang mampu membantu kita dalam menghasilkan ide-ide kreatif. Mengutip salah satu kalimat yang terdapat dalam website Milanote, linear word documents are great for your final output, but only one you need a flexible space to explore your ideas. Kemudian yang keempat ada storyboarding. Storyboard adalah sebuah langkah tepat yang biasa digunakan untuk planning atau merencanakan proyek video, animasi, maupun presentasi. Milanote memfasilitasi pengguna untuk dengan cepat memproyeksikan visual mereka, memberikan narasi, dan menyusun sequence atau urutan dari tiap scene secara fun dan fleksibel. Yang kelima ada remote work.
Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin berkembang juga cara bekerja dari sebuah tim dalam bisnis. Sekarang, sudah banyak tim yang melakukan remote work, bahkan anggota timnya berada di belahan dunia yang berbeda. Milanote mampu memfasilitasi hal tersebut. Pengguna bisa mengakses Board kapanpun dan dimanapun mereka berada. Terdapat sinkronisasi secara real-time antar devices, terdapat backup secara real-time serta Board yang terenkripsi, dan pengguna juga mendapatkan notifikasi apabila anggota tim mereka melakukan perubahan pada Board. Yang terakhir, ada desain collaboration. Dengan Milanote, pengguna bisa mengundang rekan tim mereka untuk bekerja bersama dalam Board tertentu, dan pengguna bisa memberikan feedback atas pekerjaan antara rekan tim dalam Board tersebut. Milanote dapat diakses melalui desktop ataupun mobile di website, desktop maupun mobile application, dan web clipper untuk Google Chrome dan Safari. Dengan adanya web clipper sendiri, maka apabila pengguna menemukan teks, gambar, video, link, maupun hal lainnya yang serupa, maka pengguna dapat langsung menyimpannya pada board Milanote mereka. Untuk marketing mix program, untuk produk, Milanote menyediakan aplikasi berbasis note-taking apps. Place, Milanote menyediakan websitenya dan apps sebagai Place. Proses, Milanote menyediakan template tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Price, terdapat beberapa paket untuk individu atau tim dengan harga yang berbeda. Promotion, penggunaan iklan melalui YouTube dan berbagai referral. People, individu atau tim dari berbagai macam bisnis yang telah berlangganan dengan Milanote seperti Nike, Netflix, dan eBay. Physical evidence, penggunaan user interface yang mudah untuk dioperasikan. Kemudian kita masuk dalam web metrics. Milanote itu memiliki 6,28 page per visit dan 6 menit 11 detik average visit duration dengan bounce rate sekitar 28%. Sementara itu, average bounce rate kompetitornya senilai 64%. Di sini kita bisa lihat bahwa bounce rate dari Milanote ini cukup rendah dibandingkan dengan kompetitor, yang artinya website Milanote sudah cukup efektif. Kemudian ada traffic resource yang utama dari Milanote itu melalui direct search, yaitu seperti kalau misal kita langsung nge-search Milanote dan sebagainya. Kemudian melalui search biasa yang itu akan berkaitan dengan SEO-nya. Untuk referrals, top referring sites-nya itu berada dipegang oleh Freepik dengan 25%, Asana 15%, dan Digital Project 11%. Nah, destination sites setelah user itu berada di Milanote itu ke akun Google mereka sebesar 94%, kemudian Grammarly, dan ada Apply Workable. Lalu selanjutnya, sebanyak 15,41% traffic menuju website Milanote dihasilkan oleh direct search. Dan dari 15,41% traffic tersebut, sebanyak 100% adalah murni dari konsumen asli dan tidak ada paid research yang merupakan bentuk advertising dari perusahaan untuk meningkatkan brand awareness. Dan di sebelah kiri bisa dilihat keyword-keyword yang digunakan oleh konsumen untuk bisa mengakses website Milanote. Kemudian, sumber traffic merupakan dari media sosial juga, yaitu untuk Milanote sebanyak 4,66%, yaitu sebagai berikut. Yang dimana posisi pertama ditempati oleh YouTube sebagai media sosial dengan kontribusi traffic terbanyak, lalu selanjutnya diikuti oleh Facebook, Twitter, Reddit, dan Pinterest sebagai urutan selanjutnya dalam kontribusi traffic Milanote. Lalu, setelah itu, kontribusi traffic untuk Milanote adalah dari display ads, yaitu sebanyak 0,07%, dengan top publisher-nya yaitu LimeTorrents. Kemudian ada audience interest. Fitur dari Milanote yang memiliki rating paling tinggi atau paling banyak digunakan oleh pengguna adalah fitur notes and comments mind mapping, di mana fitur tersebut berada di atas 7% rata-rata fitur lainnya. Sedangkan kategori audience dari Milanote sendiri paling banyak berasal dari kategori computer, electronics, and technology. Selanjutnya di bagian kedua yaitu mengenai customer profile. Customer value menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan Milanote. Sehingga berikut 2 poin customer value yang sangat penting bagi Milanote. Yang pertama yaitu social value.
Utilitas yang dihasilkan dari kemampuan layanan berupa fitur-fitur menarik yang dapat diakses oleh lebih dari satu orang. Yang kedua yaitu functional value. Utilitas yang ditawarkan produk berupa kemudahan dalam mengorganisir suatu proyek baik secara individu maupun tim dan telah terintegrasi. Kemudian, kami telah mengidentifikasi 2 poin utama bagaimanakah perilaku pengguna terhadap Milanote. Yang pertama, pengguna yang senang mengorganisir atau managing, di mana pengguna hendak mengolah ide, tugas, dan juga mengelola kinerja tim. Yang kedua, pengguna yang senang berbagi atau sharing, di mana pengguna dapat berbagi ide, brainstorming, dan juga berbagi pendapat. Di bagian ketiga, kami akan membahas mengenai 2 pesaing yang memiliki fitur, value proposition, dan juga target market serupa dengan Milanote. Kompetitor yang pertama yaitu Trello. Trello dengan laman resminya yaitu www.trello.com merupakan salah satu kompetitor dari Milanote yang juga berbasis Creative Workspace. Trello adalah aplikasi berbasis web yang mudah, gratis, serta baik secara visual untuk mengatur sebuah proyek, juga mengorganisir apapun, dan telah terpercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia. Trello memiliki versi Android dan juga iOS, dan tersedia dalam 21 bahasa. Trello dibuat oleh Fog Creek Software dan dirilis oleh Avram Jolspolsky pada 13 September 2011 di Amerika Serikat, yang ditujukan bagi siapapun yang ingin mengatur atau mengorganisir sebuah proyek baik secara individu maupun tim. Value proposition yang ditawarkan oleh Trello yaitu price, accessibility, convenience, risk reduction, dan juga brand or status. Sebuah majalah bernama Wired menamakan aplikasi dan website tersebut sebagai salah satu the 7 coolest startup you haven't heard of yet. Di tiap tahunnya, Trello selalu mengalami peningkatan jumlah user, dan kini Trello memiliki sekitar 50 juta pengguna terdaftar, dengan 1,1 jutanya merupakan pengguna aktif di tiap hari. Lalu Monday.com. Monday.com adalah project management tool yang interaktif dan mudah digunakan, dan memberi fasilitas kepada organisasi-organisasi untuk bisa memanage task, project, dan juga coworking. Monday.com ini ditemukan oleh Eran Zinman dan Roy Mann pada 12 Februari 2012. Lalu value proposition dari Monday.com ini adalah task and project management tool, coworking, dan juga organization tool. Lalu official website dari Monday.com ini adalah Monday.com itu sendiri. Lalu Monday.com ini tipenya itu sebagai team collaboration tool, organizing, and productivity tool. Lalu, target market dari Monday.com ini adalah pelajar, pekerja, pengusaha, dan semua orang yang membutuhkan website untuk melakukan coworking yang mudah digunakan dan interaktif. Berikutnya kami akan membandingkan website Milanote dengan Trello dan Monday.com. Pertama, kami akan melihat kinerja dari ketiga website tersebut. Untuk preferensi platform, user dari ketiga produk tersebut mayoritas menggunakan desktop dalam menggunakan website Milanote, Trello, dan juga Monday.com. Lalu, dibandingkan dengan dua kompetitornya, Milanote memiliki jumlah kunjungan paling sedikit di tahun 2021 ini, tepatnya di wilayah Indonesia, yaitu sebanyak 92.234 pengunjung. Nah, berikut adalah geografi dari user ketiga produk tersebut dengan traffic share terbesar berada di United States. Dapat dilihat, di sini juga jika dibandingkan dengan pesaingnya, Milanote memiliki traffic share paling rendah di 5 negara dengan traffic share terbesar dari ketiga platform tersebut. Kalau dari sisi engagement, Trello mengungguli Monday.com dan Milanote dengan jumlah pengunjung, visit duration, pages per visit yang lebih tinggi, dan memiliki bounce rate yang paling rendah di antara ketiganya. Bounce rate dari Milanote ini lebih rendah daripada Monday.com, dan kami percaya bahwa hal ini dikarenakan dari Monday.com sendiri, fitur-fitur utamanya bisa langsung digunakan pada page pertama atau sesaat pengguna memasuki laman Monday.com. Sedangkan pada Milanote, user bisa membuat subfile atau subword sebanyak yang dibutuhkan, sehingga menurut kami hal ini menjadi salah satu alasan mengapa bounce rate dari Milanote bisa rendah dan tidak berbeda jauh dengan Trello. Untuk channel, tidak ada perbedaan yang begitu spesifik antara Milanote, Trello, dan Monday.com. Mayoritas user datang dari direct link. Namun berbeda dari Milanote dan Trello, channel terbesar kedua Monday.com datang dari sosial media, sedangkan baik untuk Milanote dan Trello datang dari organic search, di mana Milanote mengungguli kedua pesaingnya dalam hal ini. Berikutnya kami akan membahas perbandingan user interface dari website Milanote, Trello, dan Monday.com.
Milanote memiliki landing page dengan tema yang menonjol yaitu monokrom sesuai dengan logonya, ditambah dengan warna-warna lain yang disusun dan memberikan kesan minimalis. Berbeda dengan Milanote, Trello memiliki kesan fun yang dibangun dengan adanya animasi-animasi berwarna pada landing page Trello. Untuk landing page Monday.com, satu tema dengan logonya juga, Monday.com juga memiliki kesan colorful. Namun berbeda dengan Trello, kesan colorful dari Monday.com ini dibarengi dengan kesan minimalis yang minim akan animasi. Selanjutnya, kami akan membahas kelebihan dari Milanote, yaitu pertama fleksibilitas dalam menyusun board dan subfile. Bahkan tak jarang pengguna juga memanfaatkan Milanote untuk visualisasi analisis dari framework seperti Porter's 5 Forces, market share, supply chain, customer profile, dan lain sebagainya. Menurut kami, fleksibilitas ini membantu pengguna dalam memetakan dan merapikan board mereka, dan kami juga percaya hal ini dapat meningkatkan kemudahan komunikasi antar anggota tim saat bekerja bersama menggunakan Milanote. Lalu kelebihan yang kedua yaitu fitur-fitur Milanote cenderung memainkan ikon-ikon menarik dan minim akan tulisan, sehingga tidak sulit atau rumit untuk dipahami oleh pengguna. Dilengkapi dengan pilihan warna yang menarik untuk visualisasi, Milanote dapat memberikan kenyamanan bagi penggunanya saat menggunakan Milanote. Sedangkan untuk kekurangan dari Milanote diantaranya adalah yang pertama, website Milanote yang kurang kompatibel apabila dibuka melalui handphone. Yang kedua, jika dibandingkan dengan pesaingnya, Milanote memiliki lebih sedikit fitur yang ditawarkan kepada pengguna. Nah, hal ini akan dibahas lebih detail pada bagian perbandingan fitur nanti. Nah, ini adalah salah satu contoh peletakan board dari Milanote oleh pengguna yang menyerupai susunan board pada Trello. Berikutnya kita akan membahas kelebihan dari Trello, yaitu yang pertama adanya display card. Apabila Milanote memiliki subfile, Trello membuat display card yang pada PowerPoint kami dilingkari dengan warna merah di masing-masing board atau kotak berwarna abu-abu yang telah disusun oleh pengguna. Nah, fungsi dari display card di sini adalah untuk preview dari tulisan yang dikelompokkan pada board tersebut atau kotak berwarna abu-abu tadi. Nah, di satu board bisa terdiri dari beberapa display card. Dan satu board itu bisa memiliki tema yang berbeda, misalnya tugas A, tugas B, atau misalnya sebuah proses dari supply lalu distribusi dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk kekurangannya, yang pertama, board yang disediakan kurang fleksibel dan harus disusun menyamping. Lalu yang kedua, kurangnya pemanfaatan icon membuat Trello menjadi kompleks untuk digunakan, ditambah lagi dengan user interface yang terkesan padat. Terakhir, Monday.com memiliki kelebihan yaitu website dari Monday.com kompatibel untuk digunakan di handphone pengguna. Sedangkan untuk kekurangannya, sama seperti Trello, Monday.com juga kurang fleksibel dalam penempatan boardnya karena interface Monday.com memiliki konsep list yang terstruktur dibandingkan menggunakan board seperti Milanote dan Trello. Hal ini memang membuat pekerjaan pengguna menjadi lebih tersusun rapih, namun banyaknya penggunaan tulisan tadi sebagai hasil dari desain fitur dengan konsep list tadi justru membuat interface dari Monday.com kurang eye-pleasing. Setelah melakukan perbandingan terhadap user interface dari masing-masing website, selanjutnya kami akan membandingkan fitur yang dimiliki oleh Milanote, Trello, dan Monday. Berikut adalah beberapa persamaan dan perbedaan fitur yang dimiliki oleh masing-masing website. Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Monday mempunyai fitur yang paling lengkap, disusul oleh Trello dan kemudian Milanote. Jika dibandingkan dengan kompetitornya, Milanote mempunyai kelemahan yaitu tidak memiliki fitur-fitur yang sudah dimiliki oleh kompetitornya seperti kalender management, kontak management, discussion, dokumen management, dan video conferencing. Yang pertama yaitu ada fitur kalender management yang terdapat di Trello dan Monday.com. Fitur kalender management di sini dapat menjadi wadah untuk membuat timeline dan membantu time management dari masing-masing pengguna. Yang kedua ada kontak management. Fitur kontak management yang terdapat di Trello dan Monday. Pada fitur ini, pengguna dapat langsung memasukkan kontak seperti nomor telepon dan email orang-orang yang mereka inginkan. Namun dalam Monday, fitur ini memiliki kelebihan yang lain, yaitu selain memasukkan kontak, fitur ini juga sangat membantu dalam CRM karena pengguna juga dapat melacak status dari masing-masing kontak yang bersangkutan, misalnya on progress atau done.
Yang ketiga yaitu ada fitur discussion atau forums. Dalam Trello dan Monday.com, pengguna dapat saling berdiskusi antar pengguna lainnya. Kemudian ada fitur dokumen manajemen yang terdapat di Trello dan Monday.com juga. Fitur ini dapat membantu agar dokumen-dokumen yang pengguna miliki bisa lebih terstruktur. Kemudian yang terakhir yaitu ada fitur video conferencing yang hanya dimiliki oleh Monday.com. Di sini pengguna dapat melakukan video conferencing antar pengguna lainnya. Yang terakhir, kelompok kami akan memberikan beberapa rekomendasi untuk Milanote. Kelompok kami menawarkan 4 rekomendasi yang dapat dilakukan Milanote agar lebih baik lagi. Yang pertama, maintaining interface. Tampilan user interface website Milanote saat ini yang cenderung simple dan minimalis, menurut kami sudah sangat eye-pleasing, sehingga kami merekomendasikan Milanote untuk tetap mempertahankan tampilan website tersebut yang sudah menjadi ciri khasnya. Yang kedua yaitu keep up with the competitors. Dalam pembahasan sebelumnya, sudah disebutkan bahwa Milanote mempunyai kelemahan yang terletak pada kurangnya fitur yang dimiliki. Oleh karena itu, kami memberi rekomendasi kepada Milanote untuk menambahkan fitur yang belum ada namun sudah dimiliki oleh kompetitornya. Yang ketiga yaitu paid search maximization. Kami menemukan bahwa saat ini Milanote belum melakukan paid search, sehingga kami merekomendasikan Milanote untuk memaksimalkan paid search untuk meningkatkan page visitnya. Dan yang terakhir yaitu Milanote Specialty. Untuk dapat membedakan posisi Milanote dari kompetitornya, kami merekomendasikan Milanote untuk menambahkan fitur yang hanya dimiliki oleh Milanote seperti offline browsing. Sekian website critical review terkait dengan website Milanote yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas atensinya.